Selamat jumpa lagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada hari ini kita lanjutkan kembali perkuliahan kita untuk pekan yang ke-10. Dalam pekan yang lalu, pekan yang ke-9, sudah diterangkan oleh Romo Marto Sucito mengenai gerakan-gerakan rohani abad ke-14 sampai dengan 18. Di sana disebutkan banyak macam devotio moderna, khususnya yang diprakarsai oleh Gerhard Groot, orang Belanda itu, dan kemudian juga munculnya Ordo Fratres Vitae Communis, ya, kelompok yang menjadi teman-teman dari Gerhard Groot, yang kemudian juga mengadopsi Regula Santo Agustinus, kemudian juga disebutkan buku yang terkenal Imitatio Christi yang dipakai juga sampai sekarang walaupun sudah tidak mulai dipakai lagi. Kemudian juga muncul gerakan rohani abad 16 sampai 18 dimulai dengan tokoh-tokohnya Santa Teresia dari Avila, pembaharu dari Karmel, kemudian juga Santo Yohanes dari Salib yang mendirikan juga tarekat atau ordo OCD, kemudian juga disusul dengan tokoh perempuan lain, Santa Angela Merici, pendiri Ursulin, kemudian juga Santo Ignatius dari Loyola, mendirikan Serikat Yesus, dan juga yang terakhir itu Santo Alfonsus de Liguori, pendiri dari Kongregasi CSSR. Kita lanjutkan dengan gerakan-gerakan kerohanian abad modern, abad ke-19. Nah, kita mulai satu persatu apa yang dimaksudkan dengan gerakan itu. Gambaran umum lebih dahulu kita tampilkan di sini. Gambaran umum berarti memperlihatkan latar belakang dari munculnya gerakan abad 19. Yang pertama kita akan melihat bahwa di dalam abad ke-18 sebelumnya itu sudah muncul juga gerakan-gerakan pencerahan yang disebut dengan istilah Aufklärung dalam bahasa Jerman. Itu gerakan untuk mencapai kemajuan yang sangat besar di antara elit sosial di dalam masyarakat. Jadi keinginan untuk melihat lebih jauh ya situasi kehidupan masyarakat. Karena itu di dalam gambar yang tadi kita saksikan untuk yang pembukaan itu ada orang melihat tirai, ya di tirai di sana ada kelihatan bintang-bintang itu, ya jadi hal yang baru yang muncul di sana. Kemudian gereja dalam berhadapan dengan gerakan-gerakan ini, pencerahan khususnya juga nanti akan melihat gerakan lain, itu berhadapan dengan ajaran-ajaran juga protestantisme yang mulai muncul waktu itu. Dan ajaran pencerahan ini juga berkaitan dengan istilah modernisme, ya, mengenai hakikat pribadi manusia maupun negara maupun juga moralitas. Jadi kebiasaan untuk memandang sesuatu secara baru. Kemudian dengan adanya juga revolusi industri. Revolusi industri ini menimbulkan juga banyak perubahan, terutama peningkatan ya kepribadian atau keprihatinan akan kondisi-kondisi para buruh misalnya. Dengan adanya industri tentu banyak buruh di sana dan di sana kelihatan bahwa ada penderitaan yang dialami oleh kaum buruh. Hal ini juga menimbulkan gerakan untuk semacam reaksi terhadap itu. Kemudian mengenai doktrin iman sendiri, mengenai Trinitas misalnya, juga mengenai kealahan atau keilahian Yesus, keilahian Kristus, dan juga eksistensi neraka, ini dipertanyakan, ya, jadi mulai dipersoalkan. Ya, dengan adanya studi kitab suci yang mulai mendalami kritik teks misalnya,
itu mulai muncul juga semacam keraguan atas dasar-dasar imam. Ya, jadi dasar ajaran Kristianitas dipertanyakan. Kemudian agama juga lebih dipandang sebagai alat membuat patuh masyarakat, warga negara terhadap negara atau pemerintah. Dan intervensi negara begitu kuat, terlalu kuat dalam urusan intern negara. Ini gambaran umum di Eropa maupun Amerika Utara pada abad sekitar 18 sampai 19 itu. Kemudian kita melihat selanjutnya ramalan. Jadi ketika terjadi bahwa ada keraguan-keraguan yang muncul, keraguan-keraguan yang muncul, apalagi dengan istilah pembaharuan yang begitu kuat, lalu juga karena pengaruh dari revolusi Perancis pada tahun 1789, yang tentu saja waktu itu adalah anti-klerikal, anti-gereja, anti-religius, sehingga membuat gereja tidak lagi menjadi yang utama, ya, jadi tidak lagi menjadi penguasa dunia politik pada waktu itu. Sebelumnya itu gereja, paus terutama, itu menjadi utama. Karena untuk menjadi kaisar, itu yang memahkotai haruslah paus. Tapi setelah revolusi Prancis, itu tidak akan terjadi lagi. Kemudian revolusi Prancis ini begitu kuat, sehingga nyaris tidak menyisakan bangunan, ya, tidak menyisakan bangunan kerohanian atau religiusitas yang pada masa lampau begitu kuat dan mendukung status quo para aristokrat, para bangsawan, ya, orang-orang kaya, dan juga kerajaan atau monarkis. Sehingga dengan demikian diramalkan gereja ini akan punah lama-kelamaan. Ya, jadi disebutkan bahwa gereja kemungkinan akan hilang. Tetapi justru di tengah kesulitan yang seperti itu, yang sangat besar, justru muncul atau bangkit, ya, kebangkitan itu gerakan rohani, ya, gerakan rohani. Berkembangnya ratusan kongregasi religius, baik itu untuk imam, bruder, suster, sehingga pada abad 19 itu disebut juga sebagai abad kongregasi. Ya. Dan kemudian kita melihat abad ke-19 itu sendiri secara lebih konkret, ya, lebih mendetail. Pada abad 19 tadi saya sebutkan sebagai abad kongregasi religius. Ya. Ada banyak kongregasi religius, kerasulan aktif muncul, dan umumnya mereka memiliki kepedulian sosial yang besar. Misalnya dari karya pendidikan, banyak sekolah didirikan. Juga rumah sakit, ini bidang kesehatan. Dan juga pelayanan lainnya seperti pelayanan untuk para yatim piatu. Dan ini kelompok, mereka giat mengadakan perluasan karya kerasulan di luar bahkan benua Eropa. Jadi di luar Eropa mulai melihat ke sana sebagai lahan kerasulan. Dan mereka mendirikan banyak sekolah pendidikan, karya kesehatan, dan juga bagi orang miskin, panti-panti asuhan, bagi yatim piatu, dan karya-karya amal kasih lainnya. Dan munculnya kembali juga ortodoksi atau kesetiaan kepada tradisi. Ya. Seperti misalnya, dulu kepausan itu sudah mulai dilihat tidak lagi berarti, sekarang dimunculkan lebih tegas lagi. Kepausan dan juga serikat Yesus yang muncul pada waktu itu dengan kuat. Juga minat akan karya misioner di luar Eropa yang saya katakan tadi, sehingga lahir ratusan tarekat
hidup bakti pada waktu itu. Selanjutnya kita akan melihat ciri-ciri spiritualitas abad ke-19. Di sana disebutkan ada 7 ciri. Yang pertama adalah berciri individualisme. Yang kedua adalah ciri aktivisme. Yang ketiga ini ciri semangat berjuang. Dan yang keempat adalah ciri tobat dan mati raga. Yang kelima, ciri devosi untuk Yesus dalam kemanusiaannya. Dan yang keenam adalah ciri misi atau misioner. Dan yang ketujuh adalah ciri kebangkitan hidup membiara atau religius. Nah, kita akan lihat satu persatu ciri-ciri ini secara lebih agak mendetail. Yang pertama adalah ciri individualisme. Apa yang dimaksud? Ini adalah suatu ciri khas yang mencolok atau menyolok dalam spiritualitas abad 19. Mereka memandang bahwa individu itu yang utama. Individualitasnya itu kuat. Hal ini terjadi karena juga antara lain pengaruh dari kelompok para Yesuit, ya. Dan waktu itu memang ciri individualisme begitu kuat ditekankan karena kita melihat bahwa para Yesuit adalah para misionaris yang harus berjuang sendiri. Itu ada filmnya The Mission itu, ya. Jadi mereka harus berjuang sendiri, kalau tidak itu individunya kuat, ya tidak bisa lagi. Maka tergantung pada situasi pada waktu itu. Kemudian memang masyarakat pada waktu itu mulai berkembang juga ke arah individualisme itu. Walaupun memang di bidang politik, gerakan rakyat masih tetap sifatnya itu massal. Ada gerakan-gerakan yang bersifat massal. Dan kemudian ciri individual yang nampak mencolok atau menyolok ini khususnya juga di dalam bidang gerejani, yaitu di bidang sakramental. Khususnya dalam bidang ekaristi, misalnya, mereka menganggap bahwa menyambut komunis secara pribadi ini penting. Ada banyak misa privat pada waktu itu. Dan misa privat biasanya ada ujubnya atau intensi. Jadi pada waktu itu memang di dalam gereja, gedung gereja ada banyak altar. Nah di sana mereka mempersembahkan misa, setiap imam ada altarnya sendiri. Altar utama memang ada, tetapi mereka juga mengadakan altar-altar lain itu untuk ujub-ujub itu. Jadi sangat kuat individualismenya dalam arti seperti itu. Ya, jadi ekaristi sebagai perayaan iman secara bersama seperti sekarang ini itu tidak ada. Ya. Imam mempersembahkan misa dengan menghadap ke tabernakel. Jadi tidak seperti sekarang itu menghadap umat. Ya, menghadap tabernakel, membelakangi umat. Saya pernah waktu itu masih studi di Roma itu melayani gereja Basilika Tua, masih altarnya itu menghadap ke tabernakel. Ya. Nah, sakramen tobat yang sudah lama diterima secara pribadi, memang secara pribadi belum diresmikan ya, kemudian sangat dianjurkan. Ya, arahnya kemudian itu ditentukan ada pengakuan pribadi. Nah, kemudian juga devosi. Semua bersifat sangat pribadi. Ya, jadi bisa terjadi bahwa ketika imam mempersembahkan misa, itu umat sibuk rosario sendiri itu ya, tidak ada keterlibatan umat. Dan kalau kebetulan suatu ibadat dilakukan bersama-sama, itu kebersamaan ini seperti ya sepeda yang dijejer-jejer itu. Jadi mereka sendiri-sendiri itu. Ya, tidak ada kebersamaan dan kebersatuan di dalam peribadatan. Kemudian kita melihat ciri yang kedua, yaitu aktivisme. Apa itu? Dalam periode ini atau abad 19, awal abad 20, dalam kalangan gereja terdapat macam-macam kegiatan, baik itu sifatnya
lebih rohani, ya, maupun juga bisa bersifat politis, ya, atau politik itu, ya. Jadi reaksi terhadap aliran kemungkinan itu quietisme yang terjadi pada awal abad, ya, pada abad 18. Ya. Quietisme itu kan diem, ya, jadi diem saja, jadi pasif. Nah, karena perlawanan yang dialami oleh gereja, jadi banyak serangan untuk kehidupan umat beriman terhadap gereja, ada anti-klerikal itu, umat sekarang sangat aktif menentang, ya, gerakan-gerakan yang mau meruntuhkan gereja, khususnya gerakan ateisme, ya, jadi paham ateisme, juga komunisme, dan juga penyelewengan kebalikan dari itu, yaitu liberalisme. Jadi aktivitas ini bisa dikatakan murni politik, bukan lagi masalah iman. Ya. Kemudian juga pada hari raya Kristus Raja yang diumumkan oleh Paus, ya, jadi Paus Pius ke-11, ya, itu tahun 1922-1939, dan pada tahun 1925 ini merupakan reaksi terhadap politik anti gereja yang di Italia di sana oleh Benito Mussolini. Ya. Partai Katolik mulai didirikan, ya, untuk membela gereja dan Paus. Juga doa dan misa kudus itu menjadi semacam askese, ya, dan dijalankan sebagai latihan rohani. Jadi bukan suatu ungkapan iman, tetapi yaitu latihan rohani. Para religius, ya, diwajibkan, ya, itu dersuster itu imam itu diwajibkan untuk mendoakan doa ofisi yang kita kenal dengan doa brevir itu, ya. Kemudian juga meditasi, pemeriksaan batin, konsiensie, ya, eksamen konsiensie itu artinya. Kemudian juga doa lisan dan macam-macam lagi. Juga di dalam abad itu berkembang macam-macam devosi, khususnya sakramen Maha Kudus dan novena untuk Santo Antonius, untuk Santo Yosef, dan untuk banyak santo-santa lain yang sebenarnya juga tidak jelas apakah mereka pernah ada atau pernah hidup. Juga muncul pada waktu itu macam-macam perkumpulan, kelompok-kelompok seperti misalnya Kongregasi Maria, sampai sekarang juga masih ada, kumpulan-kumpulan atau kelompok keluarga kudus, ya, kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan devosi keluarga kudus. Juga muncul itu pada waktu itu ordo ketiga, Santo Fransiskus. Ya, ordo ketiga yang kita saksikan sekarang ini juga sudah masih ada. Juga ada seruan untuk seluruh gereja untuk hidup murni, ya, khususnya tentu saja para religius. Untuk hidup murni, untuk awam berarti tidak melanggar perintah Allah yang ke-6 dan ke-9. Selanjutnya kita melihat ciri yang lain, yang ketiga adalah ciri semangat berjuang. Ciri semangat berjuang. Ya, umumnya pemerintah di Eropa, tadi saya sudah katakan, adalah anti agama, anti gereja. Ya. Maka kebanyakan orang Katolik juga anti pemerintah, kebalikannya. Jadi reaksi terhadap situasi itu. Mereka memperjuangkan pemisahan antara gereja dan negara. Supaya negara tidak campur tangan banyak, tidak mengintervensi kegiatan gereja, maka didirikan aneka macam-macam organisasi Katolik. Misalnya kelompok para pemelihara kambing, ya, dibawahkan perlindungan Santo Antonius atau santa lain yang ahli kambing misalnya, ya, seperti itu. Kemudian juga waktu itu ada kekuatan gereja justru terletak pada umat sederhana di desa-desa. Tadi kita saksikan, kita sudah lihat bahwa munculnya
industrialisasi, ya, jadi banyak pabrik yang didirikan, dan itu biasanya di kota. Dan maka gerakan-gerakan iman yang murni itu muncul dari desa. Masyarakat lapisan atas yang mempunyai pengaruh di bidang sosial, ekonomi, dan ilmu sering itu lebih bermental liberal, ya, bukan lagi seperti dulu. Dan kemudian juga kesadaran akan identitas Katolik waktu itu sangat kuat, ya, karena pertentangan itu, ya, justru karena situasi orang Katolik yang terus-menerus dipaksa untuk mau tidak mau membela diri. Konsili Vatikan pertama pada tahun 1870 itu yang membela Paus sebagai wakil Kristus begitu kuat dan tidak dapat sesat. Jadi Paus, infalibilitas Paus ditekankan sangat kuat waktu itu. Kemudian semua perkembangan yang ada pada abad ke-19 sebagian harus dimengerti dari latar belakang ciri semangat berjuang ini. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya keempat adalah ciri tobat dan mati raga. Ciri tobat dan mati raga. Tadi kita sudah lihat bahwa perjuangan gereja begitu kuat dan terutama melawan kejahatan yang tidak hanya terarah kepada kejahatan yang dari luar, ya, tetapi juga kepada kejahatan yang berasal dari dalam manusia itu sendiri. Perjuangan melawan dosa itu kuat sekali, sangat menonjol dalam spiritualitas abad 19. Ya, berhubung dengan itu sangat ditampilkan sosok Kristus yang menderita. Ya, sosok Kristus yang menderita, yang hatinya yang kudus dilukai oleh dosa-dosa manusia, maka devosi hati kudus Yesus itu ya kuat sekali. Kemudian devosi untuk sengsara Yesus, tadi sudah saya katakan juga hati kudus Yesus, darah mulia Kristus yang menderita di Taman Getsemani sangat-sangat ditonjolkan. Sebaliknya Kristus yang mulia, yang bangkit, yang mengalahkan dosa dan maut, hampir tidak dikenal. Santa Perawan Maria, misalnya, ya, yang pada abad 17 ya, masih dihormati sebagai yang diangkat ke surga, sekarang lebih lagi dihormati sebagai yang terkandung tanpa dosa. Maria tetap lebih dekat dengan umat Kristiani daripada Kristus putranya, putra Allah, yang sebagai anak Allah tentunya di atas segala-galanya. Tapi dengan devosi Maria yang begitu kuat, maka kecintaan umat pada Maria lebih banyak dibandingkan pada Yesus. Kemudian hidup Kristiani juga disamakan dengan hidup yang baik secara moral, ya. Jadi dalam biara-biara, hidup yang baik adalah hidup yang teratur dan tertib. Ya. Yang ditekankan adalah semangat perjuangan melawan dosa dan semangat untuk berkorban. Jadi bukan iman dan pengharapan yang ditekankan, melainkan pengorbanan. Sehingga tentu saja orang harus berkorban, ya tidak senang, ya. Jadi kurang ada antusiasme dan kegembiraan iman. Jadi malah disebutkan di dalam aturan itu jangan tertawa itu, ya. Jadi tidak boleh tertawa. Ya, sangat statis ya kehidupannya seperti itu. Kemudian ciri yang kelima. Yang kelima adalah devosi kemanusiaan Yesus. Apa maksudnya? Jadi ditekankan soal atau segi kealahan Yesus. Ya, begitu kuat ditekankan sehingga ini mengaburkan gambaran tiga pribadi dalam Allah Tritunggal yang dipokokkan adalah kealahan Yesus saja. Nah, mendapat reaksi dengan munculnya devosi kemanusiaan Yesus dalam penderitaannya.
Salib dilihat sebagai korban silih ya, untuk dosa manusia, penebusan. Dan kebangkitan adalah ganjaran individu, ganjaran pribadi ya untuk Yesus sendiri. Jadi rupanya di situ tidak dilihat arti keselamatan yang nyata. Orang lebih percaya kepada jiwa yang tidak dapat mati daripada kebangkitan badan, misalnya seperti itu. Jadi ciri pengharapan arah depan itu kurang. Kemudian orang juga banyak bicara mengenai Yesus yang di dalam hati. Ya, ini ciri yang disebut dengan ciri kesalehan pietisme. Ya. Jadi hanya di dalam hatiku, jadi hubungan pribadi, relasi pribadi. Nah, relasi dengan Kristus yang bersifat sangat individual ini bahkan sampai kepada taraf romantis. Yesusku ya, lagu-lagu itu kan seperti itu gitu. Dirumuskan sebagai kasih yang begitu dekat ya, Yesusku. Dan masing-masing orang itu punya Yesusnya sendiri-sendiri ya. Jadi mereka sungguh-sungguh merasa pribadi, ya, hubungan pribadi dengan Yesus itu kuat sekali. Nah, misteri keselamatan yang dilaksanakan atau terlaksana dalam wafat dan kebangkitan Kristus ya, hampir tidak mendapat perhatian, khususnya di dalam buku-buku rohani ya pada waktu itu yang diterbitkan. Nah, sebaliknya, kasih tentang kisah tentang cerita tentang kelahiran Yesus, tentang masa kanak-kanak Yesus, itu banyak dituliskan dengan fantasi yang macam-macam dan bukunya tebal-tebal ya. Buku fantasi tentang kehidupan Yesus, manusiaan Yesus itu. Ya. Kemudian juga ada penulis, ya seorang penulis buku, ya itu Ernest Renan namanya, yang menggambarkan Yesus sangat manis, ya amat manis, Yesusku yang amat manis. Nah ini sampai diterjemahkan dalam 7 bahasa dan disebarkan khususnya di dalam perpustakaan ya yang miliknya para suster itu. Jadi gambaran yang manis-manis tentang Yesus ya. Juga ada gambar-gambar kudus yang dilukiskan begitu ya, Yesus yang bukan maco sebagai tukang kayu, tetapi sebagai Yesus yang cakep, ya, yang tampan sampai pipinya merah, seperti di make up, ya itu begitu kuat ya pada waktu itu. Baik, kemudian kita lanjutkan ciri yang keenam. Ciri keenam adalah ciri misi, dan ini ada terbagi menjadi 2. Yaitu misi Protestan dan misi Katolik. Kita lihat abad misi Protestan lebih dahulu. Jadi pada waktu itu merupakan era terbesar abad 19 sehubungan dengan misi, ya, hubungan dengan pengiriman tenaga untuk kerasulan di luar Eropa. Ya, abad ini disebut abad terbesar misi, ya, sebagai abad Protestan, di mana kaum Protestan mendirikan misi-misi di seluruh dunia. Jadi energi yang hebat dan momentum gerakan misionaris Protestan pada waktu itu mempunyai pengaruh sangat revolusioner ya, terhadap kebudayaan. Ya, jadi menghantam semua kebudayaan yang tidak beres misalnya, ya, misalnya saja kebodohan itu dengan memajukan pendidikan, ya, dengan mendirikan banyak sekolah, juga dalam bidang kesehatan, mereka mendirikan banyak klinik, banyak itu rumah sakit, dan juga dalam tatanan sosial kan ada banyak perbudakan waktu itu dihapuskan, sampai juga pengorbanan manusia atau sampai kanibalisme itu juga dikikis oleh para misionaris Protestan waktu itu. Dan hasil usaha dari usaha misioner ini yang penting adalah perkembangan kekristenan yang cepat
di seluruh Afrika, Asia, dan juga kepulauan-kepulauan Pasifik. Mereka berusaha memuridkan ya bangsa-bangsa. Jadi berusaha untuk menginjili, memuridkan bangsa-bangsa, dan karena itu menjadi karakteristik kekristenan pada abad ke-19, terutama dalam gereja Protestan. Dan yang terutama menjadi mencolok atau menyolok itu adalah revivalisme Injil, kebangkitan Injil atau kebangkitan penginjilan di beberapa negara mayoritas Protestan dibangkitkan kembali. Kalau sekarang kita mendengar dalam gereja Katolik evangelisasi baru itu ya, penginjilan baru. Ya, itu muncul sebetulnya oleh Protestan pada waktu abad 19 yang lalu. Kemudian juga teologi liberal ya atau modernis menjadi salah satu konsekuensi dari gerakan misi Protestan ini. Di Eropa misalnya gereja Katolik Roma sangat menentang liberalisme dan budaya Georgia atau budaya yang dipengaruhi dengan unsur ateis ya dan juga komunisme. Ini kan berasal dari Rusia itu ya. Dengan adanya revolusi di Rusia, Tsar digulingkan kemudian menjadi abad buruh ya waktu itu. Nah ini kan konotasinya itu komunis itu ya. Yang timbul di Jerman, di Italia, Belgia dan Prancis ya yang menyebar ke sana. Kemudian kita lihat berikutnya adalah ciri yang ketujuh. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu abad misi untuk Katolik tadi yang Protestannya. Abad misi Katolik juga abad 19. Nah, bagaimana? Kalau Protestan kan kita lihat tadi dengan gerakan-gerakan itu menjadi revolusi besar dalam kebudayaan. Nah, dalam kalangan Katolik, abad 19 juga disebut sebagai abad misi. Jadi, memang sebutan yang sama abad misi untuk gereja Katolik. Nah, tentu saja abad misi ini karena waktu itu Paus Leo ke-13 ya, menyerukan kegiatan misi untuk dunia. Jadi diserukan betul untuk pewartaan Injil di seluruh dunia. Tetapi seringkali kegiatan misi Katolik lebih tertuju kepada perluasan kekuasaan gereja Katolik daripada pewartaan Injil itu sendiri. Ya, jadi ditunggangi, ya bahkan yang diutamakan itu perluasan gereja dalam bentuk jumlah orang yang dibaptis misalnya ya. Nah, kiranya tidak kebetulan bahwa abad ini pada abad misi ini sama dengan abad kolonialisme. Jadi dengan abad kolonial mereka para kolonial itu yang sudah menjajah negara-negara atau daerah-daerah tertentu itu selalu disertai dengan para misionaris dari gereja Katolik juga Protestan sama saja. Nah, para misionaris ini mengikuti jejak-jejak para penjajah yang hanya mencari kekuasaan saja. Misi diartikan sebagai penanaman gereja. Kalau istilah Latinnya plantatio ecclesiae, dan ini di tanah-tanah penjajahan. Nah, misi dilaksanakan pada waktu itu sebagai agama yang bersaing dengan agama-agama lain. Jadi bukan terutama sebagai komunikasi iman, tidak. Oleh karena itu misi Katolik tidak bersifat ekumenis waktu itu. Tetapi justru menjadi kegiatan untuk melawan misi Protestan, sending, ya misi Protestan waktu itu. Jadi pada waktu itu abad 19, baik dalam gereja Protestan maupun Katolik itu abad misi, tapi ya sifatnya lebih politis sana. Ya. Baik, kemudian kita lihat ciri yang ketujuh, ini kebangkitan hidup membiara atau kebangkitan hidup menjadi religius. Dan masing-masing itu para tarekat yang muncul itu diinspirasikan oleh spiritualitas di abad 19. Ya. Jadi
tidak muncul secara baru, melainkan ambil bagian di dalam abad-abad selanjutnya. Khususnya spiritualitas hidup membiara dalam abad 19 ini dapat digolongkan dengan 3 macam ya, inspirasi yang diperoleh. Ya. Yang pertama adalah spiritualitas lama. Yang kedua adalah inspirasi yang diambil dari devosi-devosi pada waktu itu, dan juga yang diambil dari inspirasi karena karya kerasulan yang dibutuhkan pada waktu itu. Kita lihat satu persatu ya. Jadi yang pertama mencari inspirasi pada spiritualitas lama. Nah, misalnya saja dari spiritualitas Fransiskan, juga spiritualitas Dominikan, Ignatian, dan Ordo-Ordo kontemplatif kuno. Ya. Nah, padahal semangat atau cara pikir, gaya berpikir pada abad 19 ini justru berlawanan dengan semangat asli spiritualitas yang lama itu. Mereka pada umumnya belum ada minat dan perhatian untuk penyelidikan sumber-sumber sejarah. Asal mengikuti saja, saya Fransiskan, maka ditanya itu apa, juga belum tahu apa artinya. Ya, jadi inspirasi saja dari model-model lama, tetapi tidak mendalami. Banyak ordo pada abad 19 itu kurang mengenali akar-akar historis mereka. Seringkali mereka, khususnya tarekat, ya, ordo ketiga, ya, awam, ya, hanya mempunyai hubungan lahiriah saja dengan semangat asli spiritualitas lama. Jadi ambil sekedar namanya saja. Jadi ini yang disebut ordo ketiga, bisa yang disebut reguler, itu yang ya suster-suster itu, tapi juga ordo ketiga dalam arti umat awam biasa. Kalau kita lihat di dalam ordo Fransiskan yang ada, itu ordo ketiga untuk awam. Baik. Kita lanjutkan. Yang inspirasi lain yang diambil dari devosi-devosi. Ya, jadi waktu itu bermacam-macam tarekat religius yang muncul itu dengan tekanan pada devosi tertentu. Jadi mereka menekankan devosi-devosi. Ya. Misalnya saja pada hati kudus. Nah, kita lihat dalam ciri-ciri tadi ada tekanan untuk kemanusiaan Yesus, ya, hati kudus Yesus itu muncul di sana. Juga untuk Santa Perawan Maria, ya, juga untuk Santo Yusuf, untuk kanak-kanak Yesus, untuk keluarga kudus dan lain-lain. Jadi devosional sekali pada waktu itu. Nah, pertanyaannya, ya, dari secara refleksi teologis kita, itu sejauh mana devosi-devosi itu sungguh berakar dalam spiritualitas kitab suci, atau hanya berasal dari semangat abad 19 waktu itu saja. Ya. Nah, juga ditanyakan sejauh mana suatu devosi sebagai ekspresi dari iman Kristiani. Ya, tentu saja yang terikat pada situasi dan kondisi tertentu. Ya, abad waktu itu abad liberalisme, abad Aufklärung tadi dikatakan itu, dan dapat itu seperti ini menjadi sumber hidup rohani yang bersifat karismatis. Apakah itu bisa dikatakan demikian? Nah, kita akan lihat nanti. Ketiga adalah mencari inspirasi pada karya kerasulan. Jadi pada waktu itu yang dibutuhkan mana? Pendidikan, kesehatan, yatim piatu, merawat orang tua dan sebagainya, cinta gerakan amal, mana yang diperlukan pada waktu itu. Nah, inilah yang menginspirasi munculnya tarekat yang waktu itu ada. Jadi semangat paling umum dalam abad 19 ini secara khusus misalnya para bruder di karya dan para bruder yang berkarya maksudnya ya, dan hal yang berhubungan dengan situasi dan kondisi, ciri suster cinta kasih
ya, mempunyai spiritualitas aktivisme dan ciri semangat yang berjuang pada masa waktu itu. Jadi gerakan-gerakan yang muncul, tarekat yang muncul disemangati oleh latar belakang waktu itu. Ya. Kemudian di dalam hukum gereja KHK 1917 itu sangat mendukung semangat ya perjuangan seperti ini. Ya, semangat munculnya kelompok-kelompok tarekat religius itu yang sesuai dengan situasi zaman waktu itu. Sehingga tarekat ini punya kesetiaan kepada karya dan tidak pada suatu karisma yang khusus. Ya. Kita lanjutkan. Jadi dengan adanya abad misi, maka muncul kongregasi bukan hanya untuk para awam, suster, tetapi juga imam pada waktu itu. Nah, kongregasi imam yang didirikan pada abad 19 sebetulnya juga sudah diawali pada abad yang sebelumnya, ya, pada abad sebelumnya berarti ya itu abad yang ke-18 ya sudah mulai muncul di sana. Misalnya saja kalau kita lihat imam-imam CM atau Lasaris ya, itu didirikan pada tahun 1625 pada waktu lama sebelum abad 19 ya oleh Vincentius Apaulo ya dari Paulus. Ya, itu. Kemudian juga tarekat MSC, misionaris hati kudus Yesus, ya, didirikan pada tahun 1854 oleh itu seorang imam Jules Chevalier, ya, di Perancis. Juga tarekat SVD, ya, Serikat Sabda Allah, yang didirikan oleh Santo Arnoldus Jansen di Stijle itu di Belanda pada tahun 1875. Juga SCY ya Serikat atau Kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus ya didirikan oleh Pater Leon Tehon ya itu pada tahun 1878 di Perancis. Dan akhirnya juga MSF misionaris para misionaris keluarga kudus ini didirikan oleh Jean-Baptiste Berthier itu pada tahun 1895 itu di Grave negeri Belanda ya kita akan lihat satu persatu saudara ini. Yang pertama adalah Santo Vincentius Apaul ya dari pendiri imam-imam Klaris. Dia adalah seorang imam projo sebetulnya ya. Dia tergerak oleh kemalangan dan kemiskinan, juga kemiskinan rohani dari rakyat jelata di Perancis pada waktu itu. Jadi ada keprihatinan khusus dari Santo Vincentius ini terhadap orang-orang miskin. Dan ia bekerja bagi umat dan karena apa yang dibuat pada waktu itu jarang terjadi atau jarang ditemukan, maka ia ya banyak mendapatkan pengikut. Ya, misalnya seorang ibu, ya, seorang perempuan, Louis de Marillac, seorang janda kenalan Vincentius, banyak membantu karya-karya dari Santo Vincentius ini. Dan pada tahun 1634, itu Santo Vincentius mendirikan kongregasi Putri Kasih. Nah, ini semacam tarekat, tetapi tarekat religius aktif, ya, apostolik. Dan ini memberikan sumbangan besar bagi pelayanan karitatif bagi umat waktu itu. Tetapi, sekali lagi, ini bukan gerakan atau spiritualitas yang baru. Kemudian juga gerakan Vincentius ini muncul lebih karena suatu kebutuhan. Jadi saya katakan tadi, karena karya yang dibutuhkan waktu itu apa? Ya, yaitu pelayanan amal, kasih, ya, karitatif. Ya. Demikian juga halnya dengan pendirian kongregasi para imam CM ini. Jadi berlandaskan karya, bukan spiritualitas yang khas atau khusus.
Kemudian yang selanjutnya pendiri dari MSC, Jules Chevalier, ya, itu mulai dengan karya pelayanan dengan membentuk para misionaris dan juga mencari teman, ya, putri biarawati, ya, dan itu dicari untuk membantu karya itu. Dan kemudian kita kenal dengan istilah itu para suster PBHK, ya, Putri Bunda Hati Kudus. Nah, sebetulnya pada tahun 1854 itu Pater atau belum santo atau sudah santo, saya tidak tahu. Itu Jules Chevalier itu dalam sebuah kota kecil di Perancis, sebetulnya ia hanya mau mengumpulkan imam-imam projo yang diajak untuk menghormati, ya, devosi kepada Hati Kudus Yesus. Dan Hati Kudus Yesus yang hadir di dalam sakramen Maha Kudus. Nah, devosi ini lambat laun mereka menjadi kelompok khusus yang mulai bekerja di luar Eropa. Pada tahun 1882 barulah ada cabang putri, ya, dikatakan tadi PPHK itu. Jadi yang penting ada dua saja di sini, yaitu devosi kepada Hati Kudus dan karya misi, karya yang dibutuhkan pada waktu itu. Selanjutnya kita akan melihat Arnoldus Jansen, ya, jadi pendiri dari tarekat SVD. Nah, ini juga sebetulnya Arnoldus Jansen itu semula memang tidak langsung mau mendirikan tarekat seperti itu, ya. Dan berkeinginan hanya untuk mengirim para imam projo ke tanah misi. Jadi ada banyak imam projo yang bisa untuk mewartakan Injil di tanah misi. Jadi seperti juga CM, ya, atau para imam kelaris tidak mendapat izin dari Sri Paus kalau, ya, jika tidak menjadi religius. Jadi tidak boleh imam projo itu bermisi, maka perlu harus menjadi imam biarawan dulu, imam religius dulu. Ya. Kalau mau ke misi, ya jadi imam religius, bukan imam projo. Nah, maka itu Arnoldus Jansen, para imam projo ini ya dijadikan biarawan, ya, religius. Nah, pada kongregasi SPD tidak ada spiritualitas yang khusus. Mereka mengambil alih sedikit dari spiritualitas Yesuit misalnya, atau sedikit dari Redemptoris, ya, dari mana lagi, tapi yang penting adalah bisa berkarya di luar Eropa. Gitu. Nah, dengan demikian SPD muncul tidak dari spiritualitas yang khas, ya, melainkan muncul dari kebutuhan konkret yang ada pada waktu itu, yaitu bekerja di tanah misi. Selain itu, Arnoldus juga sebetulnya tidak mau mendirikan kongregasi, tetapi karena Roma memaksa, lalu terbentuk sebuah tarekat religius. Itu kisahnya. Nanti kita bisa tanyakan pada para SPD, ya, apakah bisa seperti itu, sungguh demikian atau tidak. Kemudian untuk SCY, pendiri SCY adalah Pater Leon Tehon, atau mungkin sekarang Beato, ya. Meskipun ia mendirikan kongregasinya bukan pertama-tama untuk karya misi, tapi baginya misi ad gentes, ya. Misi ad gentes. Nah, jadi misi ad gentes ini merupakan karya yang sangat disesuai dengan semangat kongregasi yang didirikan olehnya, yaitu untuk menghadirkan kerajaan Hati Kudus Yesus dalam hati semua orang, ya, dan di dalam masyarakat. Jadi ini intensi pertama dari Pater atau Beato Leon Tehon ini. Sejak tahun-tahun pertama, Pater Tehon telah mengutus para anggotanya untuk pergi ke daerah misi
Dan sepertinya SCY tidak memilih untuk karya tertentu sebagai kekasannya. Ya. Nanti bisa ditanyakan dari rekan-rekan mahasiswa, itu SCY. Yang menjadi prioritas karya adalah merebut hati manusia dan mengarahkannya kepada cinta kasih Allah. Nah, dengan prioritas seperti ini, ya, SCY mau menjawab apa saja yang dikehendaki Allah dalam situasi konkret saat itu demi keselamatan manusia juga saat ini, ya, dan juga untuk pembangunan gereja Allah. Apa yang terpenting bagi SCY adalah devosi kepada Hati Kudus dan karya misi. Ya, jadi tidak ada gerakan rohani, spiritualitas baru selain pelayanan kepada umat ke arah devosi dan misi. Selanjutnya kita lihat. Nah, ini untuk MSF, ya, pendirinya adalah Pater Jean-Baptiste Berthier yang sudah venerabile sekarang itu. Nah, seorang imam misionaris sebetulnya dari kelompok MS, ya, misionaris Notre Dame de la Salette itu di Perancis. Jadi ini sebetulnya kelompok imam-imam projo, ya, imam projo dari Keuskupan Grenoble di Perancis sana yang diabdikan untuk melayani tempat ziarah Maria La Salette di Gunung La Salette sana. Ya, kemudian berkembang menjadi itu tarekat religius. Ya. Jadi Pater Berthier ini banyak sekali menulis buku, ya, seorang penulis, ya. Tetapi semua, ya, tulisannya ini sebetulnya untuk rekoleksi dan perkembangan rohani imam. Ia menulis banyak tentang imamat, ya, tugas-tugas imam, juga mengenai Bunda Maria. Jadi tulisan-tulisan yang sangat banyak yang bisa dihasilkan oleh Imam J.B. Berthier ini. Dan Pater Berthier itu mendirikan kongregasi MSF. Sebetulnya ada tujuan itu untuk para pemuda yang sudah terlalu tua untuk masuk seminari. Ya, jadi pada waktu itu umur 14 tahun itu sudah dianggap sudah tidak bisa masuk seminari kecil lagi, tidak bisa dibina, ya, jadi di luar itu. Jadi, tapi mereka ingin menjadi imam. Nah, karena itulah itu menjadi suatu keprihatinan bagi Pater Berthier. Ya. Jadi yang pokok adalah menerima calon-calon panggilan terlambat istilahnya, ya. Dan yang karena juga kemiskinan tidak bisa bayar untuk pendidikan di seminari, mereka inilah yang diambil, direkrut, diterima belajar di seminarinya. Nah, gagasan ini sebetulnya berpautan sekali, ya, dengan seruan dari Paus Leo ke-13 yang waktu itu berseru untuk mengirimkan sebanyak mungkin tenaga misi, ya, dikirimkan ke daerah misi. Nah, dengan demikian yang pokok bagi panggilan, ya, bagi panggilan terlambat dan misi ini menjadi nomor 1 bagi Pater Berthier. Jadi sebetulnya tidak ada juga gerakan spiritualitas yang baru pada MSF. Ya, jadi mengikuti yang lama. Selanjutnya kita lihat bagaimana harus diterangkan kesimpulan dari spiritualitas abad 19. Ya, sebetulnya hal spiritualitas ini, baik itu disebut dengan tarekat atau kongregasi yang didirikan pada abad 19, mengambil inspirasi spiritualitasnya dari macam-macam sumber. Ya. Dan kebanyakan mereka mengambil inspirasi dari Ignatius, ya, Vincentius, Alphonsus de Liguri, dan macam-macam lain. Jadi tidak ada satu gerakan rohani, unsur yang dimaksud ini unsur karismatis, yang, ya, tidak ada suatu gerakan rohani yang tertentu, ya, yang baru
Meskipun sungguh ada kelompok kerja yang mempunyai gaya hidup religius. Jadi hal yang dibutuhkan oleh pada waktu itu ya dikerjakan. Nah, inilah. Jadi saya sebutkan inspirasi juga dari karya. Ya. Nah, tarekat-tarekat religius termasuk juga tarekat imam pada waktu itu dalam arti yang sesungguhnya tidak berpangkal pada suatu inspirasi rohani yang khas. Nah, cabang-cabang perempuan, ya, para suster pada abad itu yang didirikan juga berkaitan dengan tarekat-tarekat. Ya, pertama-tama itu didirikan diikutsertakan dalam seluruh suasana karya dan devosi masing-masing tarekat yang mempunyai itu afiliasi dengan kelompok perempuan ini. Ya. Jadi semua itu berarti bahwa pada abad 19 hampir tidak ada spiritualitas baru yang muncul. Ya, hampir semuanya merupakan perluasan atau penerusan gerakan rohani yang sudah ada sebelumnya. Kita lanjutkan. Di samping tadi sudah saya katakan ada kelompok-kelompok imam, spiritualitas religius, dan muncul juga spiritualitas awam pada abad 19. Dan kemudian disertai dengan munculnya tarekat-tarekat lokal di Eropa dan di tanah misi. Yang saya sebut sebagai gerakan awam di sini bukan awam biasa, tetapi para bruder, suster itu yang saya maksud. Ya. Jadi pada abad 19 ini ada gerakan spiritualitas, gerakan rohani yang sungguh baru, ya, sungguh baru, tetapi mereka muncul sebagai tarekat bukan imam, non klerus, ya, yaitu para bruder, ya, dan suster amal kasih misalnya. Ya. Ya, dicontohkan sekarang ini banyak macam tarekat, bruder-bruder Karitas, bruder-bruder Alusius atau CSA, suster-suster amal kasih, darah mulia, DM, suster-suster Carolus Borromeo, CB, suster-suster SCMM, CMM, dan ini dari Monsignor Swissensen, ya. Jadi memang berasal dari kebutuhan pada waktu itu tarekat ini muncul. Nah, mereka bukan klerus. Ya. Juga kelompok-kelompok religius yang didirikan dengan devosi khusus kepada misalnya Maria. Ya. Devosi kepada Maria misalnya para bruder MTB, suster-suster YMY, SPM, bruder-bruder FIC, ya, atau atas dasar devosi pada Santo Yosef misalnya, KSSY, nah, masih ada juga yang CIY, Abdi Kristus, ya, AK itu, ya, dulu kan itu serikat pribumi di Jawa, ya. Jadi PRR juga KKS ini sebagai tarekat-tarekat lokal atau keuskupan istilahnya itu dari pribumi. Ya. Tapi mungkin juga kelompok-kelompok ini yang paling sulit dengan spiritualitas mereka. Mengapa? Karena bagaimana spiritualitas dapat berdasarkan pada devosi saja. Dan jika sekarang ini banyak tarekat adalah lokal atau pribumi, maka di mana kekasan spiritualitas mereka? Ya, tentu saja dalam bidang keuskupan sendiri mungkin, ya. Jadi tidak ada gerakan yang istimewa juga sebetulnya. Baik. Nah, kita sekarang lihat macam-macam tarekat suster Fransiskanes pada abad 19. Ya. Jadi pada waktu itu memang muncul dengan tarekat-tarekat non-klerus yang berinspirasikan pada spiritualitas lama. Yang ini kita lihat adalah mereka yang berinspirasi pada semangat Fransiskus atau Fransiskan. Mereka disebut Fransiskanes. Mereka ini boleh dikata justru sedikit banyak jauh dari originalitas gerakan Fransiskus. Mereka ini misalnya para suster Fransiskanes dari Sambas, Fransiskanes dari Palembang,
Suster-suster Caritas Palembang, ya, kemudian dari Bali G, kemudian suster-suster OSF Semarang, kemudian juga KFSL dari Desa Bane, kemudian FHCM Bali G, kemudian di DSI Santo Yosef dari Ternate, dan juga Fransiskanes Spring Sewu dan macam-macam, FMM juga termasuk. Ya. Nah, kebanyakan mereka ini datang dari Belanda, ya, kecuali FMM dan FHCM, ya. Ini dari Fransiskanes juga Spring Sewu, ini lebih pada Jerman, ya, jadi asal-usul mereka di sana. Hampir semua cabang Fransiskanes datang dari Belanda. Mereka berasal dari apa yang disebut reformasi Limburg. Ya, ini gerakan sebetulnya pembaruan, ya, gerakan pembaruan dalam tarekat suster-suster Fransiskanes yang dipelopori oleh Johanna van Yesus dan Johanna Baptista Nering, ya, di Limburg, Belanda sana. Jadi karena itu disebut dengan istilah reformasi Limburg. Ya. Nah, kita lihat apa itu sebetulnya yang dimaksud dengan reformasi Limburg. Ya. Tadi saya sebut tokohnya adalah Johanna van Yesus. Ya. Dia adalah seorang anggota suster-suster kelabu, ya, mungkin jubahnya kelabu, ya, di kota Den, Belanda. Ya, mereka ini dia merasa prihatin dengan kemerosotan kualitas dan semangat hidup para suster, ya, tarekatnya waktu itu, ya, terutama datang dari dalam biaranya sendiri. Ya. Jadi para suster kelabu pada waktu itu yang disebut dengan kemerosotannya itu adalah apa? Suka bergaul dengan keluarga-keluarga kaya. Ya, suka berdansa-dansi sehingga sampai larut malam, tidak bersemangat doa lagi, dan juga apalagi bacaan rohani. Ya. Sangat jarang menerima sakramen tobat, dan juga tidak meluangkan waktu untuk visitasi pada sakramen Maha Kudus, dan tidak menjaga silensium atau keheningan. Ya. Sehingga tradisi lama itu terkikis karena itu. Ya, kemerosotan penghayatan hidup membiara ini sungguh-sungguh mengikis habis tradisi sehat membiara yang selama beberapa abad dibangun dan dilestarikan. Nah, ini Suster Johanna ini berusaha untuk mengadakan pembaruan, ya, semangat asli itu, tetapi ia ditolak, ya, sehingga ia mengundurkan diri dan membentuk komunitas yang menghayati semangat asli hidup membiara dengan menetapkan tata tertib, ya, dengan klausura, ya, tetapi tetap peduli pada pelayanan terhadap orang-orang terlantar. Jadi pelayanan di luar biara, miskin, orang-orang miskin dan orang yang terpinggirkan. Dan memang Suster Johanna ini kemudian menetapkan 4 pilar, ya, ada 4 pilar yang ditentukan untuk menjadi patokan. Nah, pilar-pilar itu tadi, ya, sebetulnya bisa disebutkan itu, yaitu kemurnian hati, kemiskinan roh, mencintai sesama, dan mati raga dengan penyangkalan diri. Itu yang dipatok oleh Suster Johanna untuk pembaruan tarekatnya. Nah, apa yang terjadi selanjutnya adalah kelihatan bahwa ada semacam kesulitan di sana. Karena apa? Mereka yang hidup aktif sebagai rasul, kerasulan aktif, itu terpaksa harus menjalani hidup seperti tarekat kontemplatif. Jadi kongregasi-kongregasi religius non-klerus, khususnya para suster, yang muncul pada abad 19, pada umumnya adalah ordo ketiga. Ya. Dominikanes, Fransiskanes, juga Agustines, ya,
ordo ketiga ini sebetulnya dimaksudkan untuk awam, ya, bukan untuk religius. Nah, tetapi soalnya adalah bahwa pada waktu itu seorang kalau mau menjadi biarawati yang sungguh-sungguh haruslah menjadi suster kontemplatif atau monastik. Jadi unsur aktif itu hampir tidak ada. Ya, jadi keinginannya apostolik tetapi harus menjadi kontemplatif itu. Baik. Nah, pada tahun 1854 kongregasi untuk tarekat hidup bakti dan serikat hidup apostolik, ya, itu jadi dari Vatikan sana, dari Roma, menegaskan bahwa kalau seorang mau menjadi religius, menjalankan hidup bakti, jadi suster maksudnya, yang sungguh-sungguh harus mempraktekkan ofisi dan khususnya klausuran. Tidak boleh keluyuran kemana-mana. Ya. Dan ini adalah satu peraturan resmi dari Roma yang masih diumumkan. Dan sesudah banyak kongregasi, ada banyak kongregasi aktif didirikan, toh tetap ada itu peraturan semacam itu. Nah, jadi dirasakan bahwa tradisi monastik kontemplatif ini menghambat spiritualitas apostolik aktif. Lalu bagaimana solusinya? Ya, jadi ini masalah yang muncul pada waktu itu. Ya, kalau kita lihat tadi, ya, para Fransiskanes dari Reformasi Limburg, ya, ini bercorak monastik, ya, meskipun mereka sebetulnya religius aktif. Hal ini terjadi juga pada para suster ADM, ya. Mereka sebetulnya tidak punya hubungan sama sekali dengan tradisi monastik. Namun mereka harus rajin doa, ofisi, ya, sejak novisiat dan punya acara harian yang sangat ketat seperti monastik. Nah, padahal spiritualitas mereka sungguh bersifat awam, ya, sekular, bukan regular, dan apostolik aktif. Ya. Hanya satu jalan yang bisa dikatakan sebagai solusi, yaitu sungguh-sungguh menjalankan himbauan Konsili Vatikan kedua. Ya, apa yang dikatakan di dalam Lumen Gentium dan Ad Gentes. Apa itu? Maksudnya adalah supaya mereka kembali kepada sumber-sumber asli, ya, gerakan rohani mereka, spiritualitas mereka. Nah, kembali kepada sumber asli spiritualitas tarekat tidak berarti kembali kepada padang gurun, ya, kesepian atau menjadi monastik, tapi kepada keramaian perjuangan, ya, menentang, ya, segala ketidakadilan, perjuangan di dalam masyarakat, ya, sebab semua kongregasi aktif itu didirikan demi pelayanan Injil dan penegakan keadilan dalam masyarakat. Dan memang sungguh diuntungkan bahwa situasi seperti ini, jadi katakan pemaksaan, ya, jadi tradisi ini berlangsung sampai tahun 1900, ya, dan 1900 dengan diterbitkannya Konstitusi Apostolik Condite a Christo dari Paus Leo ke-13. Ya. Jadi ada bantuan dari Vatikan, dari Tahta Suci. Dikatakan apa? Dengan adanya Konstitusi Apostolik Condite a Christo dari Paus Leo XIII, ada kemungkinan, ya, bagi adanya tarekat-tarekat suster aktif atau apostolik. Memang sebelumnya sudah ada biara aktif, tapi hanya tingkat keuskupan, ya, disebut tingkat episkopal, bukan pontifikal atau kepausan. Maka kalau itu terjadi tidak diakui oleh Roma. Jadi sampai pada tahun 1900, Roma hanya mengenal biarawati kontemplatif itu. Kemudian masalah muncul sekarang ini adalah soal perbandingan antara yang kontemplatif dengan aktif itu bagaimana, ya? Bagaimana harus dikatakan, disebutkan
kontemplasi yang berarti pasif dan monastik, dan aksi atau aktif apostolik. Nah, ini berikut akan kita lihat. Dari perkembangan studi gerakan hidup rohani hingga sekarang dapat terlihat adanya dua arus besar, monastik kontemplatif dan aktif apostolik. Ya, ini yang aktif itu mulai dari Dominikus, Fransiskus, dan Ignatius. Ya, tradisi monastik kontemplatif, ya, ini yang disilakan adalah tradisi padang gurun itu, ya, memberikan tekanan berat pada praktek hidup rohani yang menarik diri, ya, dari keramaian dunia. Jadi berdoa, meditasi dalam keheningan padang gurun, ya, seperti yang di spiritualitas dalam tradisi Santo Elia, ya, itu, ya, dalam kitab Raja-Raja itu disebutkan, ya, pasal 19. Dan untuk mendengarkan sabda Tuhan, ini seperti kalau kita bandingkan Maria Marta itu, ya, Maria yang duduk di kaki Yesus mendengarkan. Jadi ini monastik kontemplatif. Sedangkan tradisi aktif apostolik memberikan tekanan kuat dan berat pada praktek hidup rohani untuk terjun ke masyarakat. Titik berat terletak pada kerasulan di tengah umat. Jadi seperti Yesus dan para rasul, ya, yang berkeliling mewartakan Injil, sehingga untuk istirahat pun mereka hampir tidak ada waktu, itu dikatakan begitu, ya. Nah, kemudian garis besar hidup doa tarekat aktif kerasulan, kita akan lihat ini. Hidup doa memang dikatakan sebagai seorang religius ya harus ada hidup doa, ya. Hidup doa ini bagian integral, bagian yang tak terpisahkan dari seluruh penghayatan kehidupan rohani seorang religius. Nah, ditentukan oleh semangat khusus, Mas, tentu saja, ya, masing-masing kelompok punya tekanan sendiri sesuai tradisi kebiaraannya. Namun ada garis besar, ya, model hidup untuk tarekat aktif, ya. Garis besar itu mungkin dapat ditentukan dengan yang paling mudah. Kalau kita membandingkan cita-cita kehidupan doa dari ketiga santo, yaitu siapa? Santo Dominikus, ya, Santo Ignatius, dan Santo Fransiskus Assisi. Mereka mempunyai kekhasannya sendiri untuk tarekat aktif, ya. Jadi kita akan coba melihat ini secara lebih mendalam. Jadi tradisi doa kontemplasi, ya, untuk Santo Dominikus, ya, karena harus bicara mengenai doa monastik, ya, walaupun tarekatnya aktif, ya, itu merumuskan hubungan antara doa, ya, kita lihat kontemplasi dengan kerasulan atau kegiatan aktif, ya, dengan istilah contemplata aliistradere. Artinya membagikan hasil kontemplasi atau hasil renungan, hasil doa kepada orang lain. Ya, ini inti dari tradisi monastik yang dialami oleh Santo Dominikus, juga oleh para Dominikan. Jadi untuk merumuskan cita-cita seperti ini, ya, hidup doa yang khas di dalam Dominikan ini, itu Santo Dominikus itu biasanya berkata atau berbicara dengan Tuhan atau tentang Tuhan. Ya, berbicara dengan Tuhan atau tentang Tuhan. Nah, bagi Santo Dominikus, kontemplasi, ya, kontemplasi tidak berarti di samping kegiatan kerasulan. Ya, kontemplasi tidak di samping itu kegiatan aktif. Khususnya pewartaan, karena Dominikan dan pewartaan. Jadi istilah contemplata aliistradere ini sebenarnya berasal dari Santo Thomas Aquinas, ya, tapi mereka Dominikan juga, toh, Santo Thomas itu. Ya. Bagi Santo Dominikus tidak berarti bahwa kontemplasi itu di samping. Ya. Cita-cita kerasulan Santo Dominikus adalah mengikut sertakan orang lain dalam doa, dalam kontemplasi. Dan inilah yang disebut dengan istilah tadi contemplata aliistradere, yaitu
mengikut sertakan orang lain di dalam kehidupan doanya. Nah, kita lihat kemudian fungsi selanjutnya di dalam tarekat Dominikan. Dengan hidup bersama tidak hanya dimaksudkan hidup berkomunitas. Lihat, memang dalam kelompok Dominikan ada hidup bersama. Tapi hidup bersama dengan yang lain menurut ketetapan dan kebiasaan biara. Jadi ada kekhususan di sana untuk bagaimana untuk menghayati Dominikan ini ya. Jadi semangat spiritualitas Dominikus. Ya, Santo Dominikus sangat menekankan memang mati raga ya, dan bertapa ya, seperti monastik. Tapi ini ada tetapinya. Semua merupakan bagian dari bentuk atau gaya hidup bersama dengan orang lain, tidak sendiri-sendiri. Ya, jadi terlibat dengan masyarakat. Nah, biara adalah kelompok orang yang hidup bersama untuk bersama-sama berdoa dan melakukan hidup bertapa. Maka juga dalam hidup doa, tekanan pada doa liturgis dan doa bersama. Ini dalam tarekat Dominikan kuat sekali. Ya. Nah, masing-masing orang juga menyediakan waktu untuk doa atau untuk berkontemplasi sendiri. Tetapi sekali lagi semuanya itu dimaksudkan untuk menunjang doa bersama, bukan sendiri, bukan individual. Ya. Nah, masing-masing orang juga menyediakan waktu untuk doa kontemplasinya sendiri. Tapi sekali lagi berjuang bersama. Nah, ini sangat kelihatan atau kentara dalam ketiga kaul yang mereka ikrarkan. Nah, sebetulnya seorang Dominikan hanya mengikrarkan satu kaul saja, yaitu ketaatan, yang mengikatnya kepada komunitas. Ya, memang tentu saja ada selibat, tetapi hal itu sedikit banyak diandaikan oleh Santo Dominikus. Ia sangat menekankan kemiskinan, tetapi justru sebagai bentuk pelaksanaan pewartaan. Begitu juga di dalam, ya kita kenal bahwa Dominikan itu tekanan pada studi. Ya. Dan studi bagi Santo Dominikus tidak lain adalah sarana pewartaan, bukan sarana pewartaan, tetapi melainkan sebagai dasar untuk kontemplasi. Jadi kaitannya studi dengan kontemplasi. Tetapi hidup doa atau kontemplasi dari semula terarah kepada pewartaan. Ini agak repot ya. Nah, komunitas hidup dan berdoa tidak jauh dari masyarakat, melainkan di tengah orang banyak. Nah, malahan harus dikatakan bahwa tujuan utama Ordo Dominikan adalah pewartaan, mewartakan Injil, karena itu Ordo Predicator. Ya. Jadi oleh sebab itu Ordo Dominikan disebut Ordo Pewarta Predikator. Ya, namun pewartaan yang selalu berpangkal pada komunitas yang berkontemplasi. Ini kaitan antara aktif dan kontemplasi di dalam tarekat Dominikan. Nah, sekarang bagaimana dengan Yesuit? Kita lihat Santo Ignatius dari Loyola. Tradisi kerasulannya bagaimana? Kita akan lihat di sini. Jadi bagi Santo Ignatius, biara bukan pusat kegiatan kerasulannya. Ya, cita-citanya supaya para Yesuit pergi kemana-mana dan tinggal di mana saja dan mengharapkan bahwa mereka dapat melayani Tuhan dan sesama dengan lebih baik. Jadi cita-cita awal itu tidak di dalam tetapi di luar. Ya. Bagi Santo Ignatius, bentuk kehidupan kebiaraan tidak mempunyai sesuatu yang khusus. Ya. Terutama ia tidak mau berketetapan untuk mati raga seperti monastik gitu ya, atau hidup bertapa. Juga dalam hal makan dan minum, pakaian, kebutuhan sehari-hari, ia tidak mempunyai pedoman lain kecuali hidup sebagai rohaniwan yang baik. Itu saja. Nah, titik pangkal spiritualitas dari Santo Ignatius
bukan pada komunitas kebiaraan dengan adat istiadat dan aturan macam-macam, tetapi pada kerasulan, karya kerasulan. Dan secara khusus memang syarikat Yesus ditentukan dengan berpangkal pada tujuan kerasulan. Jadi ini spiritualitas Yesuit. Kita lihat lebih mendalam lagi. Kekhasan Yesuit dengan struktur kepemimpinannya. Jadi karena yang penting adalah karya kerasulan, maka Santo Ignatius tidak mementingkan hidupnya komunitas atau liturgi, walaupun memang ada komunitas, ada liturgi, tapi itu tidak penting. Atau juga studi, ya. Jadi yang penting kerasulan. Nah, itu menopang semua yang disebut dengan kerasulan. Yang dipentingkan hanya kaul sebetulnya, ya. Dan lebih khusus kaul ketaatan kepada paus. Ya. Syarikat Yesus bukan hanya pada ketaatan para anggota yang tidak berbeda dengan ketaatan dalam tarekat lain, ya, melainkan tata kepemimpinannya, struktur kepemimpinannya. Orang tidak taat dalam tarekat Yesuit pada peraturan umum, melainkan pada pembesar, khususnya kepada pembesar langsung, pemimpin umum atau jenderal. Ya. Jenderal ini akan menghubungi para provinsial, dan para provinsial berhubungan dengan para pemimpin rumah atau piko, ya, dengan karya, dan para anggota taat kepada piko mereka, ya, secara garis bawah, ya. Jadi level terbawah itu kelompok piko, ya. Jadi para anggota harus taat pada piko, sama saja taat pada itu jenderalnya. Nah, bahkan kalau hanya ada 1 atau 2, 3 orang menjadi satu kelompok, dan Santo Ignatius itu menghendaki supaya mereka pun juga mempunyai seorang pemimpin. Dan sistem kepemimpinan seperti ini terarah kepada efisiensi kerasulan. Jadi maksudnya arahnya adalah tetap bahwa karya kerasulan itu yang terutama. Nah, lebih lagi bahwa Yesuit ini mempunyai kaul yang keempat. Ya, kaul keempat itu kaul apa? Orang bersedia untuk menjalankan tugas yang dianggap perlu, ya, prinsip utamanya. Dan supaya orang semakin cepat bergerak, maka Santo Ignatius punya 2 ketetapan khusus. Ya. Ada 2 ketetapan khusus. Pertama, ketaatan kepada paus sebagai pemimpin seluruh gereja. Yang kedua adalah kerelaan untuk membuka hati kepada pemimpin. Nah, ketaatan kepada paus seperti ini itu tidak sama dengan ketaatan semua orang Katolik kepada pemimpin gereja yang pokok itu. Ya. Dengan ketaatan ini yang diikrarkan dengan kaul keempat, karena Santo Ignatius menghendaki supaya pengaturan karya dalam ordonya sungguh ditentukan oleh pandangan universal. Jadi bagaimana itu harus digarap seluruh karya seluruh dunia itu, ya pada paus itu menjadi referensi utama. Nah, Santo Ignatius mengikat ordonya untuk menjalankan segala tugas dan karya yang diberikan oleh paus. Dengan kaul keempat itu, ia minta supaya paus sendiri tidak segan-segan memberikan perintah tugas kepada para Yesuit, pada syarikat Yesus. Nah, supaya yang dikirim ini adalah orang yang cocok, yang dikirim ke misi, tugas-tugas tertentu itu, ya. Maka para pemimpin piko, ya, juga provinsial tentunya hendaknya mengenal para anggotanya. Oleh karena itu, sebelum orang masuk novisiat Yesuit, ya sudah dijelaskan dulu kepadanya bahwa ketaatan secara penuh pada pemimpin merupakan syarat utama kehidupan, ya, syarat hidup dalam kelompok Yesuit. Baik, kita lihat sekarang itu penghayatan hidup doanya bagaimana. Yang penting ialah bahwa dalam seluruh tata hidup ini Santo Ignatius tidak punya pengaturan doa, ya. Jadi masalahnya adalah karya.
Itu maka tidak penting apa-apa yang lain. Kemudian memang yang namanya tarekat ya harus ada doa, kalau tidak bagaimana ya. Maka ditetapkan 1 jam meditasi kontemplasi itu setiap hari ya. Tetapi Santo Ignatius menyerahkan soal doa kepada kebijakan masing-masing orang atau anggotanya. Jadi tidak diikat secara khusus seperti tarekat monastik ya. Oleh sebab itu Santo Ignatius memberikan banyak waktu pendidikan kepada ordonya, dan bukan hanya pendidikan rohani, tetapi pendidikan untuk karya kerasulan. Ya, khususnya memang bidang teologi itu yang menjadi tekanan utama dalam kehidupan Santo Ignatius. Nah, kita perbandingkan sekarang ada 2 tradisi besar ya di sini, tradisi dari spiritualitas Santo Dominikus dan spiritualitas Santo Ignatius. Semua berpangkal ya. Jadi kita akan melihat pangkal tolaknya mana. Dari tradisi Dominikan atau Dominikus berpangkal pada doa. Karya tetapi pangkalnya doa. Sedangkan khususnya doa liturgi bersama itu Dominikan jelas. Nah, bagi Ignatius atau Yesuit itu titik pangkal bukan doa, tetapi karya kerasulan. Ya, sama-sama sebetulnya penekanan untuk ke karya, tetapi beda dalam titik pangkal. Maka bagi Ordo Dominikan, pertanyaannya adalah bagaimana hubungan hidup doa dengan karya. Nah, bagi Yesuit, pertanyaannya bagaimana karya berhubungan dengan doa. Nah, bagi kedua tradisi besar ini sebetulnya hanya satu pertanyaannya, yaitu hubungan antara karya dan hidup doa. Hanya titik pangkalnya berbeda. Nah, bagaimana ya satunya hidup itu mulai dengan hidup doa, yang lain hidup karya sebagai titik pangkal. Bagaimana keduanya itu didamaikan. Ya, bagaimana tradisi besar ini sama-sama memahami karya bukan di samping doa. Antara hidup, doa, dan karya terdapat hubungan langsung. Jadi tidak di samping. Saya karya, nanti doa nanti karya. Tidak, ini sama-sama bagaimana. Istilahnya itu diintegrasikan. Ini persoalan pokok. Ya. Nah, kita lihat berikutnya di sini. Pada spiritualitas Dominikan, hubungan antara doa dan karya itu sebetulnya terletak pada istilah yang disebut compassion atau bela rasa. Kita lihat satu persatu. Bagi Santo Dominikus, ya, jadi ini hubungan antara karya. Ya. Bagi Santo Dominikus, hubungan antara doa dan karya itu dalam yang disebut compassion. Apa itu? Ya, bela rasa, doa untuk orang berdosa, untuk orang miskin, untuk orang malang. Ya, ini semacam semangat rahmat khusus ya. Jadi penderitaan orang miskin, mereka yang dibawa dalam hati, dalam satu compassion, di mana ia merasa diri bersatu dengan orang yang miskin dan malang itu. Dalam doa itu merasa satu, ya, dan membawa mereka di hadapan Tuhan. Dan ini disebutkan dengan istilah air mata yang ditucurkan dalam doa, dalam kontemplasi, disebabkan oleh rasa senasib, ya, bela rasa itu loh, dengan orang yang malang. Tetapi, ya, jadi rasa ini, compassion ini bukan terutama belas kasihan, bukan rasa belas kasihan, bukan juga perhatian atau semangat merasul antara orang-orang yang malang itu, bahkan juga bukan rasa cinta kasih saja. Ya, jadi yang pertama adalah kekasan, itu compassion adalah bagi Santo Dominikus karena merasa bersatu dengan segala penderitaan dan kesusahan manusia, dapat menghadap Allah dengan penuh kepercayaan dan keyakinan sebagai seorang yang benar-benar harus dirahmati oleh Tuhan. Ya, jadi dibawa itu. Ya.
Justru dalam merasakan diri bersatu dengan semua yang malang, yang sakit, Santo Dominikus dapat merasakan kegembiraan besar kalau mengingat kebaikan Tuhan terhadap semua yang sengsara dan malang itu. Ya, jadi ini bagaimana spiritualitas doa dari Dominikan itu kita lihat bersama. Maka intisari hidup doa Santo Dominikus adalah ini. Membawa umat manusia yang malang di hadapan Tuhan dan membawa Tuhan kepada manusia. Jadi kita melihat kekhususan dari spiritualitas Dominikan. Compassion bukan berarti khayalan, ya, pura-pura misalnya, ya tidak. Bagi Santo Dominikus, ini compassion merasakan apa yang dialami setiap hari ya, dalam pergumulan orang-orang yang ditemui dalam masyarakat. Namun, ia merasakan kebaikan Tuhan terhadap umat manusia yang malang ini. Nah, doa Santo Dominikus bukan doa untuk orang lain, tapi membawa mereka, orang-orang malang ini, kepada Tuhan, supaya terus-menerus supaya ia minta kepada Tuhan supaya memperhatikan Tuhan sendiri memperhatikan ya bagaimana manusia boleh dirasakan dalam hatinya. Maka bagi Santo Dominikus, karya kerasulan mewartakan Injil tidak lain adalah meneruskan dialog ya dengan Tuhan, membawa Tuhan kepada sesama. Nah, tetapi sekarang sekaligus juga bukan dari dalam kemalangan manusia menuju Tuhan, melainkan dari dalam kemurahan Tuhan menuju manusia. Ya, bagi Santo Dominikus, karya kerasulan pewartaan berarti arah kontemplasi yang dibalikkan. Ya, artinya apa? Bukan bicara tentang Tuhan, ya, tetapi berbicara tentang Tuhan. Jadi bukan yang dikatakan apa? Bukan berbicara dengan Tuhan, tetapi berbicara tentang Tuhan. Jadi disampaikan. Ya, Santo Dominikus dan ordonya mengambil bagian dalam fungsi Kristus sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Lewat pewartaan itu kan disampaikan kemurahan Tuhan kepada yang malang. Itu maksudnya. Ya. Baik. Selanjutnya kita lihat. Nah, kontemplasi pada Santo Ignatius atau Yesuit, ya, hidup doa dari Yesuit bagaimana? Yaitu kuncinya menemukan Allah di antara manusia dan berkarya bersama Kristus. Jadi kita melihat Santo Ignatius tidak membawa Allah kepada manusia. Ia justru menemukan Allah di antara manusia. Kontemplasi bukan lagi suatu berbicara tentang Allah atau berbicara tentang Allah ya, atau berbicara dengan Allah atau tentang Allah, tidak. Tetapi mencari Allah dalam segala sesuatu. Nah, kontemplasi atau hidup doa Ignatius ini tidak tertuju kepada Allah yang bersemayam di surga, tetapi Allah yang ditemukan dalam putranya yang berkarya di dunia. Ini teologinya mereka. Nah, dalam pengalaman rohani, ya, Santo Ignatius di satu tempat, Storta namanya, Allah Bapa itu dia melihat vision, ya, Allah Bapa itu mengikut sertakan dia dan kawan-kawannya pada Kristus, Putra Allah, yang memanggul salib demi keselamatan dunia. Ya, nanti kita akan lihat gambarnya itu ketika Santo Ignatius dengan teman-temannya itu melihat vision Yesus yang memanggul salib. Nah, Santo Ignatius bukan hanya berkarya untuk Kristus, tetapi sungguh berkarya bersama, bukan untuk, tapi bersama Kristus. Maka keseluruhan doa Yesuit tertuju pada karya bersama Yesus itu. Ya, jadi yang ditekankan di sana. Baik. Nah, kita lihat untuk gambarnya bagaimana itu Santo Ignatius dengan teman-temannya
bertemu dengan Yesus, ya. Dengan meresapkan semangat Kristus dalam hati, Santo Ignatius dan teman-temannya berusaha menjadi peka kepada bimbingan Roh Kudus dalam gereja dan dunia. Ya, jadi penampakan itu, vision itu membangun semangat doa. Nah, oleh sebab itu kontemplasi atau hidup doa dari Ignatius atau Ignatian dilengkapi dengan istilah yang disebut eksamen conscientiae atau pemeriksaan batin atau suara hati. Tetapi pemeriksaan batin di sini tidak dimaksudkan untuk mencari dosa, ya, yang sudah dibuat, ya, atau atau melainkan peka untuk peka mencari dorongan Roh Kudus, ya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan eksamen conscientiae. Jadi mendengarkan suara Roh Kudus dan bukan mencari kesalahan dosa itu. Ya. Pemeriksaan batin berarti berjaga-jaga. Jangan sampai lengah untuk memperhatikan bimbingan Roh. Sebab seluruh hidup tidak lain daripada kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Menemukan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Itu prinsipnya. Baik. Kemudian muncullah persoalan, yaitu bagaimana disatukan, didamaikan, atau integrasi aksi dan kontemplasi. Ya, ini seringkali selalu muncul ya, masalah yang terjadi. Ya. Jadi baik dari sudut pandang Santo Ignatius maupun dari sudut pandang Santo Dominikus, ya, kesatuan antara aksi dan kontemplasi ini memang sulit untuk dipikirkan, ya. Tetapi begini, biasanya hidup doa dan karya kerasulan tidak punya hubungan langsung. Ya. Hidup doa sering dihimpit, ya, tadi sudah dikatakan terpaksa harus di dalam meskipun mau keluar, ya, dihimpit oleh karya kerasulan. Kalau mau doa selalu mau tugas-tugas terus, ya. Sedangkan yang sebaliknya mau tugas harus doa terus. Nah, ini kesulitan. Nah, setidaknya hidup doa masih dijalankan di samping, ini yang terjadi sering begitu, ya. Di samping kerasulan. Setidaknya hidup itu masih dijalankan, ya, doanya masih, tapi karya kerasulan juga masih. Dan itu sering sebagai suatu kewajiban atau sarana mohon pertolongan dari Tuhan. Jadi bukan integrasi, ya, tapi di samping aja. Nah, maka tidak cukup mendamaikan dalam hidup sehari-hari antara doa dan karya. Bahkan juga tidak cukup membuat karya kerasulan menjadi subur karena hidup doa. Dan hidup doa menjadi berkembang karena karya kerasulan. Jadi hidup doa harus bermuara pada kerasulan. Tapi karya kerasulan harus berarti juga bagi masyarakat, bukan ke dalam saja. Maka hidup doa tidak hanya harus menggumuli aneka macam persoalan dalam masyarakat, ya, itu soal macam-macam ekonomi, kebudayaan, kedamaian, ini perlu juga didekati di sana. Jadi ada sumbangan bagi terciptanya keadilan, ya, baik itu secara politis maupun yang lain dalam masyarakat. Ya. Kemudian kita lihat berikutnya adalah mencari integrasi sekarang antara hidup doa dan karya. Apa yang terjadi adalah bahwa dalam hubungan dengan karya kerasulan, hidup doa bukan suatu latihan rohani atau semacam kesalehan, tidak. Melainkan pergulatan, perjuangan untuk kesejahteraan masyarakat dunia. Nah, karena itu disoalkan bagaimana itu disintesakan antara doa dan karya itu. Yang tepat itu bagaimana sintesanya. Ya. Nah, integrasi atau kesatuan yang tepat, ya, antara doa dan karya tidak dipecahkan dengan menghapus salah satu dari keduanya. Ya. Sebab dengan titik berat pada doa saja
tidak tercapai hidup kontemplasi yang baik dan yang khas bagi hidup religius. Tapi kalau hanya menekankan aksi saja, karya saja, maka orang juga kehilangan unsur hidup religiusnya. Ya. Jadi ini kesulitan di sana, ditekankan bagaimana itu terjadi. Maka perlu dicari integrasinya. Nah, apa yang disebut dengan integrasi itu? Tantangan ialah aksi kontemplasi yang sungguh terintegrasi. Jawabnya, kontemplasi atau hidup doa yang terbuka untuk Tuhan. Jadi kontemplasi dalam arti keterbukaan kepada kehendak Tuhan. Ya. Nah, untuk itu memang disebutkan atau dituntutkan suatu sikap keterbukaan terhadap segala gerakan roh, inisiatif Allah, dan kerelaan untuk menjalankan kehendak Allah itu. Kita bisa lihat di dalam pengalaman Bunda Maria, ya, pewartaan gembira itu fiat voluntas tua Domini itu, ya, jadi terjadilah kehendakmu, seperti Yesus sendiri mengatakan. Karena keselamatan selalu terwujud dalam hidup bersama manusia, tidak di luar lainnya. Dengan demikian gerakan karya keselamatan yang dibuat Allah harus ditemukan di antara manusia dalam keramaian dunia, bukan di dalam bilik, ya, tetapi di luar. Nah, doa berarti penyerahan diri dan usaha untuk terus-menerus meninggalkan kehendak sendiri, kemapanan itu, ya, dan menerima kehendak Allah dalam hal baru, dalam situasi yang baru, dalam tuntutan baru, dalam karya yang baru. Nah ini yang sebetulnya mau dicapai di sana, bagaimana doa itu justru keterbukaan. Ya. Nah, karya kerasulan yang baru dalam kontemplasi itu ditemukan justru di dalam doa itu. Jadi akan dilihat di sana di dalam integrasi antara karya dan doa itu masa depan dan masa yang akan datang. Kita lihat sekarang ini. Kontemplasi yang sejati harus membuat orang peka terhadap kegiatan Allah. Dan itu membaharui dengan sungguh-sungguh, ya, memperbarui ya, semangat aktivitas yang dilakukan. Ya. Jadi karya manusia yang berdasar pada pikirannya sendiri, ya, dan pengelolaan yang mungkin berhasil justru semakin membuat manusia menjadi sombong dan tetap, ya, dan menjadi tertutup dalam dirinya sendiri. Yang menyuburkan karya dan kegiatan kerasulan adalah justru keterbukaan terhadap karya Tuhan yang nyata dalam tuntutan konkret yang dihadapi. Ya. Apa yang belum terjadi di hari-hari ke depan, ini dapat dilihat dengan dua cara. Yang pertama adalah masa depan. Masa depan ini lebih pada manusia, ya, lebih pada pemikiran usaha manusia. Dan yang kedua adalah masa yang akan datang. Ini adalah karya Allah. Ya, jadi diterangkan begitu. Jadi sejarah manusia membuktikan, ya, sejarah yang sejati adalah sekaligus masa depan bagi kegiatan manusia dan masa datang yang berasal dari Allah. Nah, kesatuan antara karya Allah dan kegiatan manusia harus dirasakan, baik di dalam aksi maupun kontemplasi. Nah, ini kesatuan itu tercapai. Nah, kesatuan aksi dan kontemplasi ini adalah kesatuan sikap yang senantiasa terbuka untuk melaksanakan kehendak Allah dalam hidup sehari-hari. Dan kesatuan ini antara doa dan karya adalah kesatuan sikap yang terbuka ini, ya, harus selalu terbuka untuk dicek, untuk dievaluasi, mau diuji, dan mau disesuaikan dengan kehendak Allah. Berarti ada perubahan, mau berubah. Ya, tidak mapan aja pada yang dulu. Kalau sekarang situasi berubah, harus berubah juga. Karena di dalamnya ada karya roh. Nah ini,
kesulitan di situ. Keterbukaan untuk meninggalkan yang lama. Ya, baik. Selanjutnya kita lihat kekasan spiritualitas Fransiskus sekarang, Fransiskan. Ya, jadi tentang apa itu hubungan antara doa dan karya. Nah, Santo Fransiskus tidak bersoal mengenai kontemplasi dan karya kerasulan. Karena cita-citanya satu, yaitu mengikuti Kristus saja secara harafiah. Jadi mengikuti Kristus secara harafiah. Nggak peduli dengan yang apa yang disebut doa, apa yang disebut dengan karya. Ya, karya kerasulan tidak direncanakan. Ya. Dan merupakan memang ini banyak tugas yang harus digarap. Untuk hidup doa tidak ada acara dan program khusus. Ya. Tapi orang yang mengikuti Yesus tidak bisa tidak harus berdoa. Ya. Kalau tidak ya bukan religius lagi. Nah, bagi Santo Fransiskus, segala sesuatu itu menjadi alasan untuk berdoa. Doa senantiasa menimbulkan kegembiraan yang mau dibagikan kepada orang lain. Nah, dalam spiritualitas Fransiskan, ada orang yang hidup dengan segala perhatian pada doa, yang nggak apa-apa, ya. Tapi juga ada yang sangat aktif dalam pergaulan dan membantu karya-karya semacam-macam itu di sana dia menemukan Tuhan, ya nggak apa-apa. Itu, ya. Dengan mengikuti Kristus saja, aksi maupun kontemplasi itu bisa dijamin. Dan dalam Kristus keduanya disatukan. Jadi kesatuan antara doa dan karya ada pada Kristus. Itu, ya. Seperti juga kalau Tuhan Yesus sendiri kan itu disebutkan sebagai satu pribadi dua kodrat, insani ilahi, nggak bisa dipisah, nggak bisa itu dijadikan satu saja, enggak, itu ya inilah keunikannya, ya. Jadi dalam kesatuan itu terjadilah kedua-duanya. Nah, semangat Santo Fransiskus itu memperlihatkan adanya integrasi yang sempurna, yang sejati, bukan dari aksi saja, tetapi juga bukan dalam kontemplasi saja, tetapi dalam Yesus dan Injilnya. Ya, ini jadi kesatuan kontemplasi dan aksi. Kalau kita lihat dalam kehidupan Santo Dominikus, Santo Ignatius, Santo Fransiskus menjadi semacam pelajaran bagi kita untuk menghidupi apa yang disebut kesatuan doa dengan karya. Ya. Tidak di samping. Jadi doa tidak dijalankan di samping karya atau karya di samping doa. Tetapi doa dan karya dari satu. Ya, nah inilah istilahnya kalau tadi disebutkan kesatuan itu letak pada Kristus sendiri. Tidak memperdulikan manusia. Kebutuhan yang dihadapi inilah ditemukan Allah di dalamnya. Nah itu menjadi kesatuan bagi doa dan karya. Agak sulit untuk dipahami. Tetapi inilah yang spiritualitas dikatakan untuk bagaimana secara teologis itu ditentukan atau bisa di kita baca atau kita bisa teliti bagaimana penghayatan gerakan rohani pada abad 19. Dan ini sampai sekarang itu dijalankan. Saya kira cukup untuk bagian pekan yang ke-10 ini. Nah, kita akan mengikuti pekan berikutnya. Ya, semoga apa yang kita pelajari dapat membantu kita dalam hidup sehari-hari. Ya, salam jumpa kembali. Terima kasih.